Bangga Magelang berikan solusi. Ruang rambutnya Wong Magelang merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda? Perkembangan harian penanganan COVID-19 hingga saat ini mengalami perkembangan angka kesembuhan yang cukup tinggi dan secara persentasenya di Indonesia mencapai 81%. Seperti apa kejelasannya? Mungkin kita akan bertanya-tanya lebih lanjut dengan update yang berada di Kota Magelang dan juga seperti apa pemberlakuan PPKM ataupun Jateng di rumah saja atau Magelang di rumah saja pada tanggal 6 dan 7 Februari 2021. Kami saat ini bersama Dr. Majid Rahmawanto. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang. Bersama saya Putri Rahmadani, pemirsa hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Merumuskan visi di Magelang TV. Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Baik pemirsa, sebelum kita ngobrol langsung bersama Dr. Majid, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada Anda, bagi Anda yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, Anda bisa segera mendownload aplikasi GPM Stream sehingga Anda bisa menyaksikan tayangan Magelang TV hanya dalam satu genggam handphone kesayangan Anda. Langsung ngobrol sama Dr. Majid. Assalamualaikum, apa kabar? Mbak. Terima kasih. Ya. Sehat-sehat ini. Alhamdulillah. Kalau melihat aktivitasnya yang begitu padat dengan sinar mata yang menunjukkan kebahagiaan, itu tandanya sehat. Nah, tapi alhamdulillah saya juga baru 4 hari masuk. Oh, begitu. Jadi qadarullah saya juga terinfeksi sehingga tanggal 9 sampai tanggal 28 saya harus mengisolasi diri dan alhamdulillah diberikan alhamdulillah sudah sehat, kesembuhan sehingga sekarang bisa beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah, insya Allah bisa aktivitas lagi ini. Dr. Majid, gimana dengan update kesehatan di Kota Magelang secara general? Alhamdulillah, jadi kita ikuti data sampai 3 minggu ini ya. Kita evaluasi untuk PPKM 1 sama PPKM 2. Ya. Ya. Jadi memang PPKM 1 ketika minggu pertama itu tinggi ya. Kedua juga ada kenaikan. Nah, sebenarnya kalau kita ikuti, kalau memang minggu pertama PPKM itu adalah hasil dari tracking, hasil dari swab minggu sebelumnya. Oh, jadi baik. memang tinggi angka penambahannya selama minggu pertama tinggi. Ya, kalau kita membaca sih kita urutkan dulu, oh ini tanggal berapa, bisa itu efek dari minggu sebelumnya. Ya memang makanya, tapi kan ada PPKM. Tapi setelah 3 minggu ini kita amati untuk Kota Magelang, penambahan, memang ada penambahan ya, ada penambahan untuk 3 minggu ini, ada penambahan, tetap ada penambahan. Tapi penambahannya selama 3 minggu selalu berkurang. Dari 176, 142 sampai kemudian minggu ketiga ini penambahannya hanya 94. Kebalikannya angka penyembuhan selama 3 minggu ini naik terus, tinggi sekali naiknya ya. Dan yang lebih penting tingkat kematian menurun. Jadi minggu pertama 5, minggu kedua 4, minggu ketiga ini ada 2 saja. Ya, harapan kami angka penambahan COVID ada penambahan, tetapi trennya turun, kesembuhan semakin naik, ya, kemudian semakin naik, dan angka kematian juga semakin turun. Data yang lain kita memberi dukungan juga, angka BOR, ya, angka kegunaan keterpenuhan rumah sakit yang dipakai tempat tidur itu makin turun, ya. Jadi awal-awal itu sampai kita perintah PPKM itu kan harus menyiapkan satu kabupaten itu minimal diperintah harus 15 ruang isolasi, dan ada penambahan lagi minimal 15% untuk ruang isolasinya. Ya, kita penuhi itu. Jadi sekarang total mulai dari 290 tempat tidur di Kota Magelang,
sekarang kita tempat tidur ada 325. Baik, Nah, baik. tetapi tingkat kehuniannya ya kita hanya 50 ya, masih banyak yang baik, alhamdulillah juga sekarang. Dan juga Tapi juga isolasi mandiri di rumah juga ya, dokter. kita juga menyiapkan untuk Kota Magelang itu isolasi terpusat. Baik. Di baik. sebuah hotel di Kota Magelang, isolasi terpusat kita fasilitasi di sana bagi yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Baik, Karena ada yang rumahnya kecil, betul, betul. ada yang ternyata anggota keluarga yang lain negatif, sementara hanya dia yang positif, atau ternyata ada yang memakai fasilitas apa namanya MCK umum apa ya itu baik, bisa kita baik, fasilitasi. baik, Dan baik. sampai sekarang kita masih memakai isolasi terpusat di hotel tersebut. Di hotel tersebut. Ya. Dokter Majid, kalau dilihat dari sebelum diadakan PPKM 1 ataupun PPKM 2 yang masih berlangsung, Ya. itu apa yang Dokter Majid lihat berbeda? Dari segi kesehatan ataupun dari segi apapun itu yang menunjukkan perbedaan sebelum dan setelah adanya ini. Ya. Tadi Dokter Majid sempat menjelaskan beberapa penambahan dari fasilitas Ya. kesehatan dan juga lain sebagainya. Ya, memang keputusan untuk membuat PPKM itu kan didasari awal-awal Januari, akhir Desember sama awal Januari itu ledakannya luar biasa. Betul. Ya, kalau dulu setelah liburan bulan Oktober, akhir Oktober itu terjadi ledakan yang luar biasa. Bisa diberi gambaran jumlah pasien di Kota Magelang antara Maret sampai Oktober, akhir Oktober, dibandingkan jumlah penambahan pasien selama 1 bulan November saja itu lebih banyak penambahan 1 bulan itu daripada 7 bulan. Oke. Jadi itu mungkin pengalaman bahwa liburan panjang itu akan menambah pasien, menambah yang terkonfirmasi. Demikian juga ketika Desember juga begitu. Dan ketika Desember luar biasa, selain penambahan, tingkat kematian sangat tinggi. Oke. Ya, Kota Magelang sangat tinggi, rata-rata sehari itu bisa 3 atau apa seperti itu. Nah, kemudian kita mendukung adanya kebijakan PPKM, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di masyarakat, aktivitas-aktivitas dalam rangka pengendalian dan pencegahan COVID itu lebih digalakkan lagi selama masa PPKM ini. Ya, kemudian juga disiapkan sarana-sarana medis dalam rangka penanganan pasien yang memang sudah terkonfirmasi. Harapannya memang jangan sampai efek dari awal-awal Januari dari peningkatan kasus, gitu ya, kemudian ada tingkat mortality yang tinggi, itu bisa ditekan. Ya, alhamdulillah, ini baru gambaran awal ya untuk PPKM 1, PPKM 2 sampai minggu ketiga. Alhamdulillah di Kota Magelang juga sudah bagus. Awal Januari kita itu zona merah, Pak. Betul. Zona merah, kemudian kelurahan itu merah, ya, hanya beberapa kelurahan yang oranye. Betul. Tapi sampai minggu kemarin, alhamdulillah kita sudah oranye. Oranye nilainya tinggi, mirip hampir kuning. Ya, kita oranye tapi nilainya tinggi lah. Ya, kemudian sudah ada beberapa kelurahan yang sudah kuning. Ya, harapannya moga-moga ini tren ini baik. Amin. Ya, bisa dilihat dari tingkat kehunian rumah sakit yang tidak seperti awal-awal dulu. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Dokter Majid, apa sebenarnya yang masih jadi PR besar bagi Kota Magelang di lini kesehatan? Bagaimana dengan kedisiplinan masyarakat dalam mengikuti prokes mungkin, atau apa yang masih jadi PR saat ini, hingga saat ini? Jadi memang tantangan kita kan aktivitas masyarakat itu sudah luar biasa. Betul. Ya, mungkin kita di kantor karena sama-sama ASN, sama-sama orang bekerja di pabrik juga seperti itu. Dalam lingkungan-lingkungan formal itu penegakan protokol kesehatan selalu sudah bagus. Tapi mungkin kita masih lengah ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan informal di masyarakat, ya. Akhirnya itu yang menjadi mungkin kita jadi lengah, ya. Saya akui seperti itu. Sehingga bisa saja hal itu kegiatan-kegiatan informal itulah yang menjadi salah satu sumber, ya. Kita bisa melihat dari klaster yang terbanyak memang dari rumah tangga.
Ya, oke. sementara di perkantoran, di tempat kerja, kalau awal-awal dulu, awal-awal COVID, awal-awal dulu juga ketika setelah liburan. Nah, tapi kalau sekarang gambaran kami klaster perkantoran, Baik. maksud saya ke atas perkantoran tempat kerja itu kalau ada satu orang tempat kerja Yang positif, Positif. kita tracking ke teman-teman rekan Iya, kerjanya, iya. itu tidak seperti dulu. Wah, terus kemudian menyebar ke tempat-tempat kerja, tidak. Ya. Seperti apa? Ya berkurang. Jadi Oh, kalau oke, satu orang di satu tempat kerja itu Ada yang positif? ada yang positif, kita lakukan tracking yang terdekat, satu ruangan, oke, yang meja yang oke. dekat. Itu jarang. 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 Ini menunjukkan kesadaran Iya. sudah tinggi atau memang kekebalan tubuh mulai terbentuk atau gimana, Ya. dokter secara Ya ilmu mungkin kesehatannya? bisa aja dua-duanya bisa, Oh, oh. dua-duanya bisa. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ya kalau kita di lingkungan formal, perkantoran, pekerjaan dan lain-lain itu kita terikat oleh tata tertib, protokol kesehatan betul. lebih ketat. Betul. Dan tapi mungkin kegiatan dia di informal itu yang rendah. Jadi kalau kita melihat hasil tracking puskesmas, Kota Magelang, kalau kita bandingkan kalau hasil dari tracking di perkantoran sama tracking di lingkungan keluarga, itu kalau di lingkungan keluarga nanti bisa dipatikan di positif lah, banyak positifnya. Tapi kalau di perkantoran itu tetap hanya enggak banyak, kalau satu ruangan terus enggak, ternyata banyak yang negatif. Jadi mungkin kepatuhan itu juga sudah bagus. Nah, moga-moga dengan kondisi tubuh yang kuat juga, apalagi ini kita sudah melaksanakan vaksinasi. Betul. Insya Allah nanti sudah dalam track yang betul, sehingga nanti kekebalan yang sudah ditingkatkan ditambah dengan protokol kesehatan, insya Allah nanti angka COVID itu pun akan tertekan dengan sendirinya. Betul. Nah, ini tadi sempat disinggung Dokter Majid terkait vaksinasi nih, Ya. Dokter. Kami sempat melakukan experience kecil melalui salah satu segmentasi program kami, namanya Make Voice Jurnalisme Warga Magelang. Jadi kami menanyakan tentang vaksinasi, bagaimana pendapat warga Magelang begitu, Dokter Majid. Okay. Beberapa masih ada misinformasi mungkin, atau perlu adanya edukasi tentang efektivitas dari vaksinasi begitu. Masih banyak yang merasa ragu dan juga takut, Dokter Majid. Ya. Ternyata. Ya, wajar ya, wajar. Satu, makanya pemerintah dalam periode gelombang pertama ini yang dilakukan vaksinasi adalah tenaga kesehatan. Bukan hanya tenaga kesehatan, SDMK, sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan adalah orang yang bekerja di fasilitas kesehatan. Betul. Ya, selain tujuannya melindungi mereka yang selama ini terus berinteraksi dengan orang yang positif, juga menjadi contoh. Ini eksperimen kita seperti itu. Karena vaksin COVID memang berbeda dengan vaksinasi yang lain yang sudah mempunyai berbeda riwayat. Ya, Dokter Majid. Kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Seperti apa bedanya? Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmentasi Magelang di Rumah Aja. Nah, tadi Dr. Majid sempat menyebutkan bahwa memang adanya perbedaan dengan vaksinasi sebelumnya yang mungkin sudah akrab dan dikenal masyarakat kan, dokter. Ini apalagi corona atau COVID-19 ini memang sungguh sangat menggemparkan seisi dunia begitu. Apalagi dengan adanya vaksinasi yang sebelumnya banyak informasi yang menyebutkan ini harus melalui uji klinis selama 2 tahun, 3 tahun gitu, dokter. Ini gimana bisa sesingkat itu, dan ini dianggap salah satu vaksin yang efektif dan digunakan di negara kita tercinta. Ya,
Jadi berbedanya itu alurnya ya. Jadi memang kalau misalnya kita sekarang itu anak-anak balita itu ada anak-anak 1 tahun kita, di bawah 1 tahun kita itu sudah menerima vaksin itu 7 jenis. Ya. Nah, itu membuat kekebalan, kemudian diulang di SD. Ya, kemudian juga gitu. Nah, itu sudah puluhan tahun. Betul. Artinya penelitian-penelitian itu sudah. Jadi referensi tentang vaksinasi itu sudah banyak. Iya, Nah, benar sekali. sementara Dan kita masyarakat sudah sangat familiar sudah dengan sangat. melakukan itu. Jadi kita posyandu itu melakukan vaksinasi itu sudah biasa. Nah, sementara untuk COVID memang bedanya untuk tracknya, riwayatnya itu belum ada. Ya, baru memang penelitian ini, begitu penelitian itu bagus, langsung. Betul. Ya. Jadi sudah melalui fase ketiga itu sudah di banyak ya. Jadi kalau fase awalnya itu kan hanya teoritis, di hewan coba, kemudian kita lihat fase pertama itu untuk ada manfaatnya tidak, kemudian yang kedua ada terjadi kerugian tidak, mortality tidak, kemudian yang ketiga diperluas, ya sasarannya sudah diperluas, ya ternyata memberi hasil, tujuannya kan memberi antibodi, ternyata juga memberi antibodi. Fase keempat yang masih beberapa hal yang di beberapa tempat itu masih sudah berlangsung, misalnya belum itu kan tinggal memantau, memperluas populasi yang diberi, kemudian adanya pemantauan adanya KIPI-nya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah fase keempat sebenarnya tidak perlu ada yang menunggu fase ada yang keempat. perlu diragukan lagi sebenarnya. Sudah, kita sudah, dan sekarang kita sudah terbukti, ya. Betul. Perlu saya informasikan juga bahwa imunisasi di Jawa Tengah, di Indonesia juga, untuk gelombang pertama untuk tenaga kesehatan, SDMK, Betul. itu untuk Jawa Tengah itu kita dilaksanakan secara masif, karena supaya pengen cepat. Betul. Dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28. Itu untuk tes case-nya, yang lain nanti sisa-sisa. Baik. Alhamdulillah untuk Kota Magelang, ya, kita Magelang itu sasarannya walaupun kotanya kecil, sasarannya banyak, ya, karena fasilitas kesehatan juga banyak. Kemarin kita sudah laksanakan secara masif juga, alhamdulillah bersama dukungan teman-teman petugas kesehatan. Hasilnya selama 4 hari itu kita Kota Magelang tingkat partisipasinya yang berhasil kita undang berdasarkan etiket itu yang dari itu kita 89%. Itu nomor 2 dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Di Indonesia. Jadi memang sebagian besar, ada 20 kota lebih itu memang sebagian besar dari Jawa Tengah. Memang akhirnya Jawa Tengah secara provinsi memang nomor 1 untuk vaksinasi ini. Tingkat partisipasinya. Juga tingkat yang berhasil divaksinasi. Ya, vaksinasi tidak langsung diberikan, Mbak. Jadi dapat tiket dulu, kemudian dilakukan screening. Nah, banyak yang nggak lolos, termasuk saya tidak lolos. Nah, saya tidak lolos. Salah satu pertanyaannya itu kan, yang pertama, belum pernah kena COVID. Nah, kemudian ada lagi tidak menjadi kontak erat, atau lagi isolasi. Betul. Ada penyakit komorbid, ada batuk pilek, dan ada 16 pertanyaan. Karena 16 pertanyaan itu jadi pelaksanaan vaksinasi berbeda dengan pelaksanaan vaksinasi yang lain. Pelaksanaan vaksinasi ini digital, berbasis digital. Jadi tidak ujuk-ujuk orang datang minta disuntik. Langsung. Iya, harus datang. Ujuk-ujuk langsung disuntik, iya, takut ya. Kita masukkan ke dalam data dulu. Kalau di dalam database itu ada, kita laksanakan screening. Screening kita pencet-pencet. Lolos enggak, nah, dari komputer ternyata langsung bilang tidak lolos, ditunda atau tidak bisa dilanjutkan, ya sudah, tunda. Baru kalau kemudian lolos, kita lanjutkan vaksinasi, kita klik sehingga laporan langsung terkirim ke pusat. Jadi memang berbasis digital. Alhamdulillah Kota Magelang selama 4 hari kemarin masif sudah 89 yang bisa kita jaring, sampai kita tutup kemarin, yang masih tinggal sasaran kecil, kita tuh sudah hampir 93%. Hampir 93%.
Dari situ yang lolos screening total ada 76,6 kalau tidak salah tadi malam. Jadi banyak yang tidak lolos karena sudah konfirmasi positif, punya penyakit komorbid, punya tensi, DM, tumor, dan lain-lain banyak. Atau mungkin pada saat itu kita lagi batuk pilek, enggak kita suntik. Jadi dengan seperti itu, alhamdulillah tidak ada terjadi permasalahan yang besar. Jadi nanti dengan modal ini kita bisa melakukan tenaga kesehatan bisa melakukan lebih aktif melakukan penyuluhan ke masyarakat. Betul. Tidak perlu teoritis, kita langsung testimoni. Iya, testimoni Gitu, karena sendiri ya. Iya, Dr. jadi akan Majid, meningkatkan. betul. Dan alhamdulillah Mbak, jadi Meningkatkan kepercayaan masyarakat. pengalaman kami, saya mengelola di seluruh kota ini, mungkin ada keraguan dulu, ya. Tapi setelah hari pertama kedua tidak ada apa-apa. Banyak SDMK kita yang pengen juga divaksinasi, tapi terganjal, belum masuk, belum dapat tiket. Ternyata kan ada yang misalnya dari rumah sakit atau puskesmas itu belum semuanya dapat tiket. Ya kalau belum dapat tiket ya sesuai untuk ketertiban administrasi ya besok gelombang. Iya, tunggu tiketnya datang ya. Ya jadi akhirnya nggak usah masyarakat umum, kita masyarakat kesehatan saja. Kalau awal-awal memang terjadi keraguan, setelah divaksinasi ternyata tidak ada apa-apa, mereka antusias. Ya moga-moga nanti dengan semua tenaga kesehatan sudah divaksinasi semua, bisa kemudian gelombang kedua nanti ASN TNI Polri. Itu sudah. Gitu kalau sudah beri banyak, insya Allah ketika ke penyuluhan ke masyarakat sudah ada bukti. Itulah kenapa pemerintah mungkin memberikan strategi pejabat-pejabat terlebih dahulu dari pihak kesehatan terlebih dahulu. Ini juga salah satu upaya untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat ya Dr. Majid ya. Efeknya kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi bersama Dr. Majid masih di Magelang di rumah aja sesaat lagi. JPM Stream, sebuah aplikasi Play Store yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Pos TV. Jawa Pos TV, JTV, Padang TV, Simpang 5 TV, Kawanwa TV, Nirwana TV, BTV, Pon TV, Magelang TV. Get your JPM Stream apps now. Bapak pemirsa, Anda masih di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Kami lagi rembukan, kalau tadi tentang vaksinasi tidak perlu ada keraguan lagi. Jadi Dr. Majid menyampaikan bahwa dari segi tim kesehatan ataupun apapun itu sudah membuktikan. Jadi sebenarnya tidak perlu berteori lagi ya dokter untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, Dr. Majid, tanggal 6 dan juga 7 itu sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Ini ada salah satu gerakan Jateng di rumah aja gitu. Nah ini sebenarnya kalau Dr. Majid melihat, apakah ini menjadi salah satu tindakan lanjutan dari PPKM itu, ataukah bahkan dianggap PPKM ini sebenarnya tidak efektif begitu, sehingga ada gerakan Jateng di rumah aja ini pada tanggal 6 dan 7 besok? Sebenarnya hari Senin kemarin kita melaksanakan evaluasi bersama Satgas Provinsi dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur. Ya, trennya sudah bagus, ya, trennya sudah bagus. Jadi kita jangan hanya melihat terjadi angka penambahan, kok sih tambah, ya mungkin penambah, tapi penambahannya kan cenderung turun. Betul. Yang kita lihat lagi adalah angka mortalitasnya, ya, angka mortalitas dan juga angka kesembuhannya, ya, seperti itu. Ya. Bisa jadi besok itu COVID tetap ada, tetapi ringan seperti flu biasa. Betul. Dari evaluasi kemarin itu, sebenarnya sudah digambarkan, zonasi di Jawa Tengah itu hampir semua sudah oranye, hanya 4 ya kemarin terakhir itu yang masih merah. Jadi ketika minggu pertama itu yang merah itu sudah berapa 16 terus yang kedua minggu kedua sudah berkurang, minggu ketiga ada 4 atau ya. Yang lainnya sudah mulai ada yang kuning, ada yang mulai banyak yang oranye. Juga di tetangga-tetangga kita itu ya. Itu
sebenarnya trennya sudah bagus, tapi mungkin Bapak Gubernur lebih kita tingkatkan supaya kalau tidak membuat gebrakan itu nanti malah lengah. Oh, kita melihat data-data seperti itu sudah bangga bisa Jadi buat lengah, ya, harus ada trigger yang lain supaya tetap menjaga agar PPKM ini berhasil. Ya, PPKM ini berhasil. Makanya kalau saya melihat gerakan gayung di rumah ini ya trigger agar kita lebih bersemangat lagi, bersemangat lagi, jangan sampai lengah melihat data-data, terutama kami yang melihat data terus. Benar. Itu, wah. Kalau saya Dokter Majid pengennya lihat yang kabar gembira aja, saya jadi lihatnya itu daftar sembuh gitu. Ya, moga-moga dengan gerakan itu nanti bisa menekan lagi sehingga pada akhir PPKM ini dua ini memberikan hasil yang bagus ya di Jawa Tengah, memberikan beberapa bagus ya, harapannya nanti tidak perlu PPKM tetap merugikan ya, bukan terhadap efek pergerakan ekonomi memang jadi masalah nanti ya seperti itu. Semoga ini gerakan di rumah saja ini 2 hari, walaupun 2 hari menjadi trigger bagi kita semangat lagi untuk menerapkan protokol kesehatan. PPKM menjadi berhasil. Amin. Itu yang kita harapkan bersama. Dokter Majid, kalau dari tim kesehatan sendiri adakah yang dipersiapkan jelang Jateng di rumah aja atau Magelang di rumah aja gerakan ini di tanggal 6 dan juga 7 nanti besok? Sebenarnya tidak, kita di kesehatan itu kan dikecualikan oleh surat edaran Gubernur nomor 1.B itu kan kegiatan-kegiatan yang diperkecualikan itu nomor 1 kesehatan. Betul. Jadi teman-teman Puskesmas ya masuk seperti biasa. Harus tetap berjalan. Rumah sakit masuk seperti biasa. Jadi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta tidak ada perubahan. Hari Sabtu tetap masuk, Puskesmas tetap melayani, tidak ada hal yang berbeda. Klinik-klinik juga demikian, rumah sakit juga demikian, tidak ada perubahan kegiatan di pelayanan kesehatan. Cuma untuk pelayanan kesehatan di masyarakat yang turun ke masyarakat ya kita penyuluhan, kita melaksanakan di pos yandu itu ya tidak, hari Sabtu dan Minggu ini kita tetap pelayanan saja untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan tetap buka melayani pelayanan pasien seperti biasa. Betul. Dan juga kalau saya tidak salah baca dari informasi yang saya dapat, semoga ini tidak hoax ya, Dokter Majid. Gubernur Jawa Tengah sempat mengapresiasi dan juga memberikan penghargaan gitu bagi lini kesehatan di Kota Magelang dengan pelaksanaan mungkin Jogotongo atau apa itu? Iya. Dokter Majid. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita diberi target untuk pelaksanaan vaksinasi itu 4 hari. Ya. Alhamdulillah Kota Magelang begitu dilaksanakan begitu luar biasa, sehingga langkah partisipasi kita nomor 2 selama 4 hari itu nomor 2 se-Indonesia. 514 kota di Kabupaten Indonesia. Kemudian sampai akhirnya itu, tapi kemudian yang divaksinasi sampai 5 hari itu kita angka 75,7%. Itu kita nomor 5 se-Jawa Tengah, nomor 1 Surakarta, terus Sragen, Boyolali, Batang, kemudian Kota Magelang. Kota Magelang 75%. Itu yang lolos screening yang berhasil diimunisasi gitu. Jadi kita kemarin dapat penghargaan dari Gubernur ranking 5 dalam capaian vaksinasi untuk ini. Luar biasa. Itu berkat tidak langsung kerja keras juga dari teman-teman tim kesehatan dan juga kesadaran yang semakin meningkat ya, Dokter Majid. Jadi karena ini luar biasa sekali, jadi perintah itu sangat mendadak di luar jadwal, kemudian juga di force hanya 4 hari bagaimana luar biasa. Nanti kita didukung oleh satu, memang geografis kita lebih mudah, walaupun sasaran kita Kota Magelang yang sekecil ini dibandingkan kabupaten yang sebanyak atau yang lain itu yang besar, mungkin lebih banyak kita. Tetapi karena kita kecil, koordinasinya lebih mudah. Jadi alhamdulillah bisa didukung seperti itu. Kita tidak mengecewakan. Betul. Jelang besok gerakan Jateng di rumah aja atau Magelang di rumah aja, kita semua mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Sebenarnya selain mempersiapkan diri adalah kita tetap ujung-ujungnya adalah kesehatan ya, dokter ya.
Apa sebenarnya dokter yang ingin disampaikan kepada pemirsa mungkin dengan adanya gerakan ini, dan apa yang masih harus tetap dipertahankan agar dijaga, agar harapan semua ini kita bisa tercapai bersama begitu? Ya, jadi sebenarnya permasalahan kita ribut seperti ini kan kita masalah kesehatan karena ada satu faktor penyakit ini, ya. Gerakan jantung di rumah aja itu kita ambil positifnya saja, bahwa bisa saja penyebaran suatu penyakit itu karena kita aktivitas interaksi sosial masyarakat yang luar biasa, yang tidak kurang sehat, ya, interaksi yang tidak sehat. Coba kita dengan di rumah saja kita tidak berinteraksi dulu, supaya itu tujuannya seperti itu. Tetapi jangan kemudian malah menjadi negatif. Gerakan di rumah saja ternyata di rumah tidak menjaga kesehatan. Main HP sampai malam atau kalau tiduran atau apa lagi wangko popo negatif, wah itu nanti walaupun di rumah tetapi secara individu kita tidak menjaga kesehatan. Kita bisa di rumah saja dengan tetap sehat, ya, tidur yang cukup, olahraga di rumah juga bisa, ya, olahraga di rumah juga bisa, ataupun tidak nongkrong di rumah lah, kita bisa saja jalan kaki, lari, ngubungi kampung juga bisa. Jadi habis subuh atau apa kita olahraga, ngubungi kampung. Yang penting itu tidak kerumunan. Betul, ya, seperti jangan hati-hati. Intinya adalah menjauhi kerumunan, dokter. Iya, jangan menjauhi kerumunan saja, ya, seperti itu. Walaupun gerakan di rumah aja, tapi kalau kemudian di rumahnya itu tidak pergi-pergi tapi malah merugikan kesehatan, ya, tongkrongan atau begadang, itu malah nanti menambah penyakit. Iya, sebenarnya nanti nggak corona aja, penyakit yang lain, ya, dokter. Penyakit lain. Ngopi, begadang terus, ngopi terus, nanti emahnya kambuh. Bener. Dokter, ada hal lain yang mungkin ingin disampaikan kepada pemirsa yang mungkin masih terlewatkan, belum kita bicarakan atau kita obrolkan hari ini? Ya, hal lainnya adalah satu, kalau dulu sampai sekarang juga tetap ada tentang stigma. Stigma orang yang sudah pernah COVID, ya, sudah pernah COVID. Perlu saya sampaikan bahwa orang yang sudah pernah COVID itu tidak aib, ya. Kemudian tidak usah dibawa berbahaya atau sana, enggak, ya. Sesuai dengan pedoman Permenkes nomor 413 tahun 2020, pedoman penanganan COVID edisi kelima, bahwa orang yang sudah tidak bergejala selama 10 hari, selama 10 hari tidak bergejala walaupun dia positif, itu daya penularannya sudah sangat rendah, dianggap tidak menularkan, jadi boleh beraktivitas. Ya, terutama saya juga, saya setelah keluar dari rumah sakit, saya 10 hari tidak ada keluhan apa-apa, ya hari selanjutnya harus masuk kantor. Ya, kemudian orang seperti itu jangan dijauhi. Ya, jangan dijauhi, terus jadi takut, ya. Ada beberapa teman-teman kantor yang lain itu takut, ya. Wah, kemudian harus ada persyaratan, harus negatif. Enggak, sebenarnya negatif tidak harus. Yang penting tidak bergejala selama 10 hari sudah jangan positif, sudah dianggap sembuh. Ya, itu jangan membuat stigma, jangan menjauhi orang-orang yang sudah pernah corona. Ya, yang penting seperti yang gerakan di Jawa Tengah, di Jogotongo, justru kita memberi support kepada mereka, supaya mereka imunnya tidak stres, ya. Alhamdulillah saya ini pengalaman pribadi, support dari teman-teman, support dari tetangga, ya. Itu meningkatkan imun, ya, meningkatkan imun kita, tidak cemas, sehingga tidak memikirkan yang lain-lain, insya Allah akan mempercepat kesembuhan. Betul, ya. betul, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Dokter Majid, sama-sama, sudah menemani obrolan hari ini. Semoga apa yang masih dipertanyakan oleh masyarakat terjawab dari apa yang kita obrolkan hari ini. Amin. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Sampaikan salam buat keluarga dan sehat-sehat selalu, Dokter Majid. Terima kasih, Mbak Ut. Itu dia pemirsa obrolan bersama Dokter Majid, seperti apa yang beliau sampaikan. Memang harus terus menjaga kesehatan meskipun kita di rumah saja. Dan jangan lupa untuk tetap berpikir positif dan juga menjaga mood agar tetap happy. Mungkin itu menjadi salah satu daya imunitas agar kita bisa tetap sehat. Satu lagi tadi pesan Dokter Majid untuk stigma pada orang-orang yang pernah mengidap COVID-19 atau pernah positif dan juga dinyatakan sembuh. Jangan hindari mereka, terus dukung dan juga berikan pengaruh positif bagi lingkungan sekitar Anda. Saya Putri Rahmadani, sampai jumpa.